Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali akan berbicara tentang tafsir suratul Fatihah. Pada sesi ini kita akan berbicara tentang ayat yang ke-6 dari suratul Fatihah, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Untuk berbicara ayat ini kita tentu harus kembali kepada ayat sebelumnya, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita perhatikan ayat ini, maka secara tidak langsung bahwa sebenarnya kita ini memiliki tugas, memiliki kewajiban, memiliki kesadaran bahwa kehidupan kita itu pada hakikatnya hanyalah untuk Allah. Bahwa pada hakikatnya kita ini hanyalah seorang hamba yang tidak memiliki kekuatan apapun tanpa ada pemberian dari Allah. Jadi orang yang minta tolong, ya, orang yang ta'abbud, ya, orang yang merendahkan diri, ya, kalau kita analogikan orang yang merendahkan diri di hadapan orang lain, berarti kan orang itu kedudukannya di bawah. Orang yang minta tolong kepada orang lain, berarti kedudukannya dia tidak punya kekuatan. Nah, ketika itu kita kembalikan kepada Allah, maka itu mestinya menjadi sebuah kesadaran bagi kita bahwa kita ini nggak punya apa-apa. Bahwa kekuatan yang ada pada diri kita itu semata-mata hanyalah pemberian dari Allah. Sehingga tidak layak, ya, apalagi apalagi kalau kita kembali kepada siapa diri kita yang sebenarnya, apalagi dari proses penciptaan kita, dari mana kita berasal, dan seterusnya, maka kita akan sadar bahwasanya tidak ada kelayakan bagi kita untuk sombong-sombongan, untuk angkuh-angkuhan, untuk pongah-pongahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menyadari itu, maka kita tentu tidak akan bersikap seperti itu di hadapan siapapun. Makanya kalau saya seringkali saya mengatakan bahwa kalau kita urut asal-usul penciptaan kita, dari mana kita diciptakan, maka seringkali saya menggunakan analogi yang paling tidak enak bahwa sebenarnya kita ini ya dari apa? Dari telek kalau saya mengatakan begitu. Loh kok bisa? Mari kita lihat misalnya. Kita suka lele, kita suka ayam potong, kita suka ayam telur, kita makan dari sayur macam-macam. Kalau kita urut-urut dari mana itu asal-muasalnya, atau paling tidak campuran yang menjadi penghidup dari binatang-binatang itu. Itu kan sebenarnya dari proses pencampuran yang makanannya lele itu apa misalnya. Ayam potong yang kita makan makanannya dari apa. Makanya kalau saya katakan seringkali saya katakan kalau kita misalnya pingin sombong dan sebagainya, maka kita sadari kamu kemana, kamu telek gitu aja. Biar kita itu tidak sombong. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebut dari min ma'in mahin. Makanya di dalam ayat yang lain Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Bentuk yang sangat bagus itu ketika tidak dibarengi dengan pengetahuan, dengan ilmu, dengan akhlak dan sebagainya, maka oleh Allah dikembalikan kepada asfala safilin, derajat yang paling rendah. Bahasa gampangnya adalah aspalnya aspal. Kalau kita tahu aspal itu hanya layak untuk diinjak, dilewati mobil dan sebagainya, itulah aspal. Ya. Itu sebuah pengakuan sebenarnya, karena ketika kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka sadarilah bahwa kita itu tidak ada apa-apanya tanpa Allah. Pengakuan itu akan semakin kuat ketika kita lanjutkan dengan ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Kata-kata ihdi, yaitu dimaknai dengan berbagai macam makna, yakni arsyid, arina, ya Allah perlihatkanlah kepadaku, ya Allah tunjukkanlah kepadaku, dan seterusnya dan sebagainya. Itu mestinya kita sadari bahwa sehebat apapun kita tidak akan bisa sampai kepada jalan yang benar. Makanya kalau kalian belajar ilmu kalam misalnya, memang ada perdebatan di antara kelompok Asy'ariyah dengan kelompok Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah mengatakan bahwa
dengan akalnya manusia bisa mencapai kebenaran, ya. Sehingga bagi mereka seandainya tidak ada nabi, tidak ada wahyu dan seterusnya, maka manusia tetap akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan akal untuk mereka agar mereka bisa mencari kebenaran. Tetapi kata Al-Asy'ariyah atau Al-Maturidiyah tidak bisa. Yang namanya akal manusia sehebat apapun itu punya keterbatasan, tanpa adanya wahyu, maka akal itu sangat dimungkinkan untuk menyimpang dari kebenaran. Ya. Karena itu kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim, ihdina ya Allah tunjukkanlah kami. Ya. Hebat apapun manusia, makanya ada kebenaran itu kemudian beragam, ada kebenaran ilmiah, ada kebenaran falsafi, kemudian ada kebenaran agama, bahkan ada kebenaran mistik misalnya. Itu kenapa kok ada kebenaran-kebenaran yang semacam itu? Kebenaran ilmu itu bersifat relatif. Sesuatu yang hari ini benar mungkin saja besok salah, yang hari ini salah mungkin saja besok benar. Itu namanya relatif. Bisa berubah-ubah dalam setiap waktu. Kebenaran falsafi itu bersifat subjektif. Artinya benar menurut si pemikir itu sendiri. Orang lain boleh mengakui, boleh tidak. Tetapi untuk mengakui atau tidak tentunya harus melalui proses yang sama. Karena berpikir filosofis artinya berpikir secara radik, secara mendalam. Tetapi kebenarannya masih bersifat subjektif. Sesuatu yang subjektif bisa diterima atau bisa tidak diterima. Ada kebenaran yang bersifat mistik. Hampir sama, cuma kalau mistik ini biasanya larinya kepada perdukunan dan sejenisnya. Orang boleh percaya, oh iya, itu benar. Tetapi itu hanyalah melalui hanya keyakinan orang per orang. Dan tidak bisa, kadang-kadang tidak bisa direnungi di mana letak kebenarannya. Makanya ada kebenaran yang bersifat mutlak yang disebut dengan kebenaran agama. Nah, untuk sampai kepada kebenaran agama inilah kita membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita tidak melenceng di dalam memahami kebenaran. Itu ihdi namanya. Ya. Hada yahdi. Hidayah. Maka kita mengatakan kita selalu membutuhkan kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ihdina di situ dikatakan arsyidna ya Allah wa arina ya Allah ila hidayatik. Tunjukkan kepada kami ya Allah, perlihatkan kepada kami ya Allah kepada hidayahmu yang bisa mengantarkan kami menuju kedekatan denganmu. Itu. Kemudian apa makna dari as-siratal mustaqim? Ya. Di situ ada banyak sekali pendapat-pendapat mufassir yang sebagian juga diambil dari hadis-hadis Nabi. Bahwa mana as-siratul mustaqim itu salah satunya adalah ma'rifatul haq wal amalu bih. Mengetahui kebenaran lalu bisa melaksanakan kebenaran itu sendiri. Ya, ada yang mengatakan apa itu as-sirat yakni kitabullah azza wa jalla. Ya. Ada yang mengatakan bahwa as-siratul mustaqim itu adalah ad-dinul Islam. Agama Islam itu sendiri. Kenapa? Karena selain agama Islam itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga disebut juga falaisa bimustaqim. Ya. Ada yang mengatakan tariqun nabi wa sahibah. Ya. Tariqun nabi, jalan yang ditempuh oleh nabi atau disebut dengan sunnatul rasul wa sunnatul khulafa'ir rasyidina min ba'dihi. Jadi sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan sunnah yang diajarkan oleh para khulafa'ur rasyidin. Ya, nah ini kalau seperti ini arahnya kepada apa? Kalian tahu itulah ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Ini makna-makna dari siratal mustaqim dan banyak lagi. Ya. Ada yang mengatakan siratal mustaqim itu maja'a bihil Islam min aqaid wa adab wa ahkam. Sesuatu yang karenanya Islam itu datang menyangkut apa saja, yaitu menyangkut aqaid, adab atau akhlak, ahkam dan sebagainya, ya. Yang ketika manusia melaksanakan itu semua, maka dia akan memperoleh kebahagiaan, yaitu sa'adatul dunya wa sa'adatul akhirah. Ya. Nah, itulah makna sepilas dari betapa kita sebenarnya sangat membutuhkan kepada bimbingan Allah, kepada hidayah Allah,
agar kita semuanya bisa sampai pada kebenaran, memperoleh kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Ya, sementara itu aja dulu, dan kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya pembahasan tentang ihdinas siratal mustaqim sampai dengan akhir ayat dari suratul Fatihah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.